warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita semuanya banyak sekali kenikmatan, yakni berupa nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat iman. Sehingga pada hari ini kita bisa bersama di tempat yang insya Allah yang diberkahi Allah SWT. Salawat dan salam marilah kita tujukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat dan kerabat. Dan semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya akan menceritakan kisah teladan yang berjudul keberanian Nabi Musa alaihi salam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwasanya Nabi Musa alaihi salam merupakan salah satu nabi yang mempunyai julukan Ulul Azmi. Julukan ini diberikan kepada nabi yang mempunyai ketabahan dan kesabaran yang luar biasa tingginya dalam berdakwah. Kemudian kita ketahui bersama bahwasanya kisah Nabi Musa alaihi salam beserta Fir'aun ini banyak sekali terdapat di dalam Al-Quran. Salah satunya yakni pada surah An-Nazi'at ayat 15 sampai dengan ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsu Musa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayata. Shadaqallahul azim. Ayat di atas menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa alaihi salam yang saat itu sedang melewati suatu lembah yang sangat indah. Lembah tersebut berada di Mesir dan bernama Lembah Tua. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk pergi ke Fir'aun dan mengajaknya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam merasa bahwa beban perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini tidaklah begitu mudah. Sehingga beliau meminta kepada Allah untuk ditemani oleh seorang yang bisa diajaknya untuk berdakwah kepada Fir'aun. Kemudian Allah mengabulkan permintaan beliau dan diutusnya Harun alaihi salam untuk menemaninya dalam berdakwah kepada Fir'aun. Kemudian tibalah Nabi Musa alaihi salam beserta Harun kepada Fir'aun dan dimulailah untuk berdakwah dan mengajaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Fir'aun ini tidak menerima dan malah murka. Dan dia mengumpulkan semua rakyatnya dan mengatakan bahwa aku adalah raja, aku ini adalah Tuhan yang paling tinggi. Kemudian ini adalah tingkat kufur yang paling tinggi karena dia merasakan menyatakan bahwa dia adalah seorang Tuhan. Kemudian sebagai bukti kenabiannya, Nabi Musa juga mengeluarkan sebuah tongkat yang bisa berubah menjadi seekor ular yang sangat besar. Kemudian dari salah satu tangannya juga bisa memancarkan cahaya yang sangat terang.
Kemudian Fir'aun menganggap bahwa Nabi Musa ini hanyalah bualannya belaka dan dia adalah tukang sihir. Kemudian Fir'aun memanggil semua tukang sihir yang ada di negerinya dan untuk melawan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian ketika sudah berkumpul tukang sihir ini, dan Nabi Musa alaihissalam menyuruh tukang sihir itu untuk mengeluarkan seluruh keahliannya. Dikeluarkanlah seluruh keahliannya dan menjadikan seekor ular kecil yang sangat banyak. Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular besar dan memakan semua ular-ular kecil yang dimiliki oleh ahli sihir yang berada di negeri itu. Para tukang sihir ini merasa bahwa dirinya terkalahkan oleh Nabi Musa dan kemudian menyatakan bahwa dia akan beriman. Akan tetapi Fir'aun malah semakin murka dan marah. Mengapa kalian tukang sihir ini menyatakan beriman, padahal aku belum menyuruhnya untuk beriman? Kemudian Fir'aun semakin murka dan mengumpulkan semua bala tentaranya untuk menangkap Nabi Musa alaihi salam beserta pengikutnya dan Nabi Harun alaihi salam. Nabi Musa merasa bahwa dirinya sudah tidak aman lagi di situ. Kemudian mengajak para pengikutnya untuk meninggalkan negeri Mesir. Hingga tibalah Nabi Musa beserta para pengikutnya pada pantai atau Laut Merah, yang kemudian oleh Allah disuruh memukulkan tongkatnya agar laut itu bisa membelah menjadi dua. Dipukulkan tongkatnya dan laut itu berubah menjadi terbelah menjadi dua. Lewatlah Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya di dasar di laut yang terbelah tadi, yang hanya kelihatan dasarnya berupa pasir. Kemudian dikejarlah oleh Fir'aun dan para pengikutnya sampai pada tepi laut tersebut, dan Fir'aun masih berada di tengah-tengah beserta para bala tentaranya. Akhirnya dipukulkan kembali tongkat itu dan berubahlah menjadi laut seperti semula. Akhirnya Fir'aun beserta pengikutnya tenggelam di laut tersebut. Hikmah yang kita ambil dari cerita tersebut yakni bahwa Nabi Musa alaihissalam berani mengajak berdakwah kepada raja, meskipun raja tersebut sangatlah kejam, karena beliau merasa bahwa Allah akan senantiasa menolongnya untuk menyampaikan suatu kebenaran ini. Dibutuhkan suatu tekad, suatu keberanian untuk melawan orang-orang yang kejam. Demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.